Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Undang dengan hormat Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Mari kita berdoa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang ajaib, yang bisa membuktikan keadaanmu sebagai pemilik kerajaan surga. Engkau yang berkata, 2-3 orang berkumpul dalam namamu. Engkau hadir berkati mereka. Berkati setiap asai. Hadir berkati. Bebas dari maut, bebas dari bersona, bebas dari sasi. Berkati mereka. Asal ini juga online ke setiap keluarga. Artinya mereka 2-3 berkumpul. Engkau datang berkati mereka. Agar mereka selalu setia kepadamu. Untuk jadi warga surga. Diberkati agar mereka punya rumah di bumi dan surga. Diberkati agar mereka semua tidak kena bersona, tidak kena resesi. Kami doa hamba di sini karena perintahmu yang kau berkata, kamu juru bicaraku di surga. Hamba harus menyampaikan apa yang dilihat di surga, apa tingkat kerajaan surga, apa yang kau dengar surga, bahkan sampaikan di alam roh ada malaikat, ada setan, bahkan proses orang masuk yang kau perlihatkan. Maka setiap kata kalimat sampai kamu berbulan-bulan menolak, karena hamba tidak bisa tentang kerajaan surga, tapi hamba akan di neraka kalau nolak melani. Maka hamba di sini karena perintahmu menyampaikan apa yang kau sampaikan pada hamba. Dibeliat kepada harus disampaikan. Kami doa setiap yang memperhatikan asani agar engkau beri penglihatan. Bukan sombong Tuhan. Orang sombong itu melebihi mengurangi atau orang dusta. Orang dusta anak iblis. Maka beri penglihatan agar mereka setia saya mati. Agar mereka akan diundang ke surga. Kami doa setiap asani lancar. Urapi setiap kata kalimat sesuai firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dari saya punya perintah Tuhan. Kalau saya nolak masuk neraka so. Tadi perintah Tuhan jadi juru bicara surga so. Kalau saya dusta neraka hari ini. Karena banyak orang dusta. Orang dusta itu anak iblis. Bahkan orang dusta, suka dusta, nggak bisa ke surga so. Di halaman terakhir Alkitab. Maka saya pernah nolak. Tuhan, hamba tidak bisa ngomong sombong yang gede. Saya punya perintah. Apa yang saya lihat surga, sampaikan. Apa yang saya dengar juga disampaikan. Maka saya pernah nolak so. Tuhan pilih orang lain, jangan hamba. Hamba nggak bisa ngomong yang gede. Yang muluk-muluk tentang surga. Lihat surga dan sebagainya. Aneh Tuhan. Saya kalau enggak melayani itu, saya dibawa. Tuhan muncul di langit yang sedang malaikat penuh malaikat. Manggil malaikat. Kamu cari pasti. Saya sedang berlutut berdoa menolak. Tuhan pilih orang lain. Jangan hamba. Hamba tidak bisa ngomong tentang surga. Makanya malaikat dipanggil cari para sih. Saya berlutut berdoa nolak so. Menolak melani. Maka malaikat mengambil saya waktu berlutut doa. Tiba masuk ke neraka so. Saya pun so. Pilihan Tuhan. Kalau enggak taat ke neraka so. Tiba ke neraka. Lihat lautan api orang bertiap meraung so. Saya dilihati pertama kali neraka. Ketakutan kau usah tiba ke neraka. Malaikat bilang masa, lihat pasti yang perintah kamu, Yesus Kristus, Tuhan Allahmu yang punya surga. Kalau kamu ikut dia, hari di neraka, saya ditunjukkan neraka, Samu dilempar neraka kalau tidak ikut Yesus.
Baru bulan lalu saya renung kenapa Tuhan sampai keras sama saya. Saya diajak raga ikut. Saya baru ingat waktu saya bersama istri, bersama ibu, menghadap ibu saya berlutut menangis. Ingin cerita saya Kristen. Takut ibu marah karena ibu orang taat pada agama tertentu. Akhirnya saya dengan ibu menangis di pangkuan ibu. Nangis, ibu juga nangis. Kita bertiga nangis lama sekali. Akhirnya ibu yang ngomong, aku tahu nak kamu Kristen. Akhirnya ibu cerita, dulu bapak meninggal disiksa Belanda, maka ibu sedih. Sebelumnya saya sudah minta ke surga sama ibu. Baru sengsara, ya isterana, minta pada Allah yang punya surga. Kami nggak mau masuk neraka, ingin surga. So. Ingin masuk surga, nggak mau ke neraka. Isterana, so. Jadi isterana, saya berdua pengguna ibu. So. Tuhan dengarkan, so. Padahal kita nggak nyebut Yesus. Tapi Allah yang punya surga, kami tidak mau ke neraka. Tolong kami ke surga. So. Kita cuma nyebut Allah yang punya surga. So. Akhirnya setelah ibu, kesaksian ibu saya, 7 hari 7 malam berdoa istilah sembahyang, yaitu berpuasa, tidak makan minum, 7 hari 7 malam. Cari orang baru sengsara, Tuhan perhatikan, baru sedih, juga berpuasa. Setelah 7 hari Tuhan datang pada ibu saya dan berkata, aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Ditanya Tuhan Yesus, kamu minta apa? Dari berkat doa berpuasa 7 hari 7 malam, ditanya Tuhan, kamu minta apa ibu? Ibu yang baru sedih minta apa? Anak saya Paraji supaya ikut Tuhan Yesus, ikut Tuhan di mana berada, supaya ikut Tuhan Yesus. Jadi berkat doa ibu itu, maka betapa pentingnya dua orang tua, maka hormatilah bapak ibu. Dua orang tua begitu kuasa. Kenapa? Saya baru sadar, belum mikir kenapa sampai saya nolak diancam ke neraka. Karena Tuhan sudah bilang sama ibu saya, minta apa diberikan. Ibu minta sederhana, minta supaya saya ikut Tuhan Yesus. Maka Tuhan ngabulkan minta ibu saya. Waktu saya nolak melayani Tuhan, melayani ikut Tuhan. Karena saya diminta Tuhan ikut Tuhan. Bahkan saya digandeng surga. Di dalam surga saya nggak bisa Tuhan. Saya nggak bisa ngomong yang gede. Saya nggak bisa ngomong yang muluk-muluk. Jadi waktu saya doa menolak, Tuhan mengatakan orang sombong itu yang ngomongnya melebihi. Bagaimana siapa orang melebihi ngomongnya atau ngurangi? Orang-orangnya pun sombong, itu dusta. Maka dusta juga anak iblis. Sombong anak iblis kalau orang ngomongnya nggak benar. So. Maka itulah saya baru sadar minggu yang lalu, saya dipaksa dari pendeta Tuhan, bahkan sampai tiba ke neraka. Kalau orang melayani ikut Tuhan Yesus, saya di neraka. So. Tuhan aneh. Saya pikir ya karena Tuhan ingin nepati janji sama ibu saya. Karena berkata, maaf Tuhan, supaya anak saya Parsi ikut Tuhan Yesus. Maka hari ini saya sampaikan karena perintah Tuhan menyampaikan apa yang saya alami di surga. Di alam roh saya melihat alam roh, melihat neraka, melihat malaikat, melihat orang diterkam setan ke neraka. Prosesnya panjang sekali. Berbagai aspek. Orang mau ke neraka Tuhan kasih tahu, pasti tahu. Ya sedih.
Jangan doakan dia mau masuk neraka. Saya mau bilang apa? Jam 1 malam saya mau doakan Tuhan, stop pegang pundak saya. Jangan doakan dia mau masuk neraka. Ada bayangi malam-malam jam 1 ketika Tuhan resto kasih tahu supaya kamu jangan pegang, jangan doakan dia mau masuk neraka. Ada gambar kan? Yang detik saya kalau satu sudah neraka. Tuhan ada. Kenapa nggak mau doakan? Saya maunya datang doakan, tapi perintah Tuhan nggak boleh. Artinya kita ini penuh kuasa. Kalau orang itu dibuat ke neraka, kita nggak bisa minta lagi kepada Tuhan. Jadi saat di sini saya punya perintah Tuhan. Saya diundang ke surga. Jadi juru bicaranya. Kalau satu sedang neraka. Jadi saya buat seri perintah Tuhan, nyaksikan semua pengalaman saya ketemu Tuhan. Bab pertama saya katakan apa? Saya ditulis di langit, diberi Tuhan, diberi kuasa. Saya tidak tahu Tuhan, yang beri kuasa Allahmu yang tidak kamu kenal. Sebelum saya baca kitab. Yang kedua saya sampaikan apa? Tuhan datang pada saya mengatakan apa? Aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga, yang punya surga. Hari saya sampaikan bagian ketiga, yaitu apa? Bagaimana saya diundang ke surga. Kalau tak susah, saya digoreng ke neraka hari itu. Saya diundang ke surga, diperintah jadi gembala. Dulunya tertulis, maka kita percaya sekarang di Yesaya 45, perintah Tuhan sebelum saya baca kitab, sekali belum baca kitab. Yesaya 45 ayat 1-5. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya kupegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya, dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam, dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil kamu dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain, kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Demikian firman Tuhan. Di bagian pertama, saya ditulis, Tuhan nulis langit, perintah saya jadi gembala. Padahal belum tahu Alkitab, saya suruh baca Alkitab, nolak. Padahal Tuhan berhari-hari minta siapa saja kamu baca Alkitab. Di situ ada Injil Kerajaan Surga, tapi saya tidak mau baca. Ya akhirnya saya lupa berbicara. Di waktu baca ayat di langit, Anda katakan, saya diberi kuasa oleh Allah yang tidak kamu kenal. Jadi saya diberi kuasa oleh Allah untuk apa? Membuka harta terpendam. Terpendam itu apa? Anda suatu dari Bapak di dunia yang dikenal gereja Tibas. Yang kalau maaf, Tuhan ngajar saya berkali-kali, kalau Bapak pakai minyak urapan, maka bangkit sebagai mempelai. Artinya awet muda. Program Anda, jangan lupa, simpan minyak, satu tes minyak, setan lari, takut pada Anda. Maka memberi kuasa harta terpendam. Sambuka harta berapa? Berorang tidak rusak. Dulu mungkin tidak tahu gimana, tapi nyatanya saya diminta Tuhan. Semua Injil, muat ayat itu. Kenapa orang bilang, Tuhan saya bilang, aku diurapinya untuk penguburanku. Kenapa Anda nolak? Yesus saja mau
Saya ingin tahu kenapa Anda nolak. Di semua Injil ada, di seluruh dunia ada. Maka diberi kuasa untuk apa? Buka harta pendam, diberi kuasa besar. Maka akhirnya ibu-ibu tidak punya Alkitab, saya nggak punya. Maka ada ayat ini. Maka akhirnya malam-malam jam 2, ibu baca ayat ini. Maka Tuhan katakan apa? Aku beri kamu kuasa, keurapi kamu, walaupun kamu tidak laku. Jadi Tuhan bisa berkati orang yang tidak kenal, tapi nyebut Bapa yang punya surga. Amin. Jadi yang punya surga. Kalau dua itu gampang. Anda ingin masuk surga, gampang minta ke surga. Bapa yang punya surga. Tuhan ngajar Bapa kami. Maka sekali lagi masuk surga gampang. Tapi ya hidup baik itu. Maka Bapa di surga, surga. Tapi memang Tuhan mengatakan saya seperti saya nggak menang atas segala cobaan. Anda hidup yang suci. Kemudian Anda harus ada minyak urapan. Itu di kitab Wahyu pasal 3 dikatakan demikian. Maka yang kedua, bagian kedua, suatu malam Tuhan datang ke rumah pada sekitar jam 2. Seperti meteor di langit terang benderang. Saya lihat kok tiba-tiba terang benderang lebih dari matahari. Maka Tuhan Yesus masuk melangkah pakai jubah ke keunguan. Baru berlutut nolak melani. Tuhan datang berkati ibu, berkati anak-anak, dan berkati saya. Baru bilang, Paraji aku Yesus Kristus, aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Aku pilih kamu karena kamu orang jujur. Kamu orang martir seperti Yohanes. Jadi saya diberikan martir seperti Yohanes. Anda tahu Yohanes itu paling disayang Tuhan. Dari saya ini punya martir roh Yohanes. Karena saya ingin mau masuk neraka untuk Anda. Agar Anda ke surga. Maka saya pilih Tuhan saya. Juga orang yang bijak. Yang kedua itu. Yang ketiga hari ini saya akan sampaikan bagaimana saya diundang surga. Ini bagian ketiga. Saya melakukan ini karena perintah Tuhan bukan kehendak saya. Saya pernah nolak saya diancam ke neraka kalau nolak. Tugas saya menyampaikan yang saya lihat di surga. Apa yang lihat orang mati ke neraka, orang ke surga. Maka Tuhan tahu pikiran kita, program hidup kita, semua tahu. Maka hari ini saya beri tema bagian ketiga, undang di surga. Bagaimana saya diundang ke surga? Bab ketiga kita baca di sini, yaitu di Mazmur 139. Ya, Pak. Mazmur 139 ayat 2-5. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku, kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh dengan tanganmu ke atasku. Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan ini kita berpikir saya Tuhan tahu Tuhan tahu pikiran kita. Tuhan tahu apa yang sebelum kita katakan. Di mana Anda ada. Di mana melangkah. Tuhan tahu. Lebih-lebih segala perbuatan. Maka itulah kalau Tuhan beritakan saya kembali ke bumi untuk menyerukan kita yang mau surga harus suci pikirannya, perkataan dan perbuatannya. Jadi waktu saya sebenarnya saya tidak mau ngelani sebenarnya. Karena bagi saya aneh. Ya anda mikir jadi pendeta atau lebih menjadi gembala. Ada sekali di langit. Akhirnya dibuktikan apa? Tuhan membuktikan nyatakan diri.
aku Yesus. Aku Tuhan berkata pada saya, ibu saya, saya ketemu ibu saya di surga 2 kali. Kalau Tuhan penting-penting, bukan sekali, yang kedua kali. Rumahnya gede, rumahnya gede di surga. Jadi kalau Anda nyebut Allah yang punya surga, ingin ke surga, kalau Anda betul-betul dimuterakan, maka jangan murtad. Anda murtad, Anda tidak bisa ke surga. Karena yang punya surga itu Yesus. Anda boleh tanya, Tuhan Yesus apa yang kau yang surga? Kalau benar jumpai aku, berkati keluargaku. Terus dua sama ibu saya, kami nggak mau ke neraka Tuhan. Ingin ke surga kan gampang masuk. Bagi saya gampang surga. Tapi Anda punya program hidup yang baik, hidup yang suci, melawan segala cobaan. Jangan sampai kalah sama setan iblis, dusta saja iblis. Jadi Anda nggak dusta. Tuhan katakan nggak boleh curi. Jangan mengambil milik orang lain. Jadi sekali lagi tadi sampaikan bagaimana sama soal proses. Prosesnya panjang, cerita panjang. Saya suruh nyampaikan Tuhan, apa kamu yang lihat di alam roh? Apa proses orang mati ke neraka? Bagaimana proses orang ke surga? Saya harus terangkan pada Anda. Tuhan perintah pada saya, kenapa? Saya punya roh materialis. Mati artinya orang sudah mati. Mati itu sebutan orang sudah mati. Tapi saya masih hidup. Tuhan nyebut, kamu martirios. Aku pilih kamu karena kamu martirios. Buktinya apa, Saya berkali-kali, dipakai, Yang bagus kesaksian dari Chandra. Mudah-mudahan lihat asal ini. Dia sejak lahir sakit, sakit. Kan Tuhan juga kasihan sakit. Keluarganya nyembah patung, Tapi tadi yang ingin ketemu saya. Maka dia ajak tantanya ke gereja 13. Maka dia baik belakang karena waktu masuk gereja, di kamar dua penyembah patung. Jadi sebelum masuk gereja, dia kesalahan, dia hilang. Ada 2 laki perempuan yang ngawal dia. Ada keluarga yang fanatik nyembah patung. Maka dari belakang tanya ke depan ikut itu atal saya. Tapi dia lama perhatikan orang-orang itu yang tadi malam ketemu saya. Jadi dia ngimpi ketemu saya malamnya. Saya punya roh mater. Maka roh saya bisa jumpai Daniel akhirnya ke depan. Saya bilang sama dia, Pak. Dia cerita sakit. Kamu percaya Yesus, kamu sembuh. Saya bilang, percaya Yesus, kamu sembuh. Kamu sembuh. Dan betul, saksian dia luar biasa sembuh. Dan keluarganya semua bertobat. Maka seperti jadi penginjil, banyak menangkan keluarganya. Jadi, roh mater. Orang koma, mesertan. Koma roh sakit. Roh saya bisa jumpa dia. Mimpi ketemu saya sakit di perjaman. Bu Esther, lama-lama saya nggak tahu. Bu Esther sakit 22 tahun sakit. Sudah ke Amerika, ke Eropa, Australia. Nggak sembuh. Akhirnya cuma ngimpi apa? Ngimpi ketemu saya. Saya kasih minyak anggur. Akhirnya dia cerita temannya, kok ngimpi minyak anggur? Ibadah, apa itu? Oh itu di Papa Haji bilang. Oh akhirnya dia ikut Sarbini. Dia kaget waktu lihat, oh ya itu orangnya yang ngasih perjamuan. Akhirnya saya beri perjamuan, sudah saksi berkali-kali dia sembuhkan. Bahkan saya tambah sampai, yaitu Pak Putu Surabaya, pengurus di Surabaya, saya tambahkan aneh nih. Dia saksi, saya ada ibu waktu khotbah Surabaya. Seorang pemuda tinggal di rumah sakit saraf, rumah sakit ingatan. Maka dia ngimpi ketemu saya.
Saya bilang sama pemuda ini, yang bilang Pak, siapa? Yang bilang Pak siapa? Saya lupa namanya, Pak Putu ya, Pak Putu. Bilang, dia cerita sama Pak Putu. Maka dia di rumah sakit, mimpi ketemu saya bilang, kamu besok keluar rumah sakit, kamu sembuh keluar. Akhirnya dia lapor ke rumah sakit gila tuh. Gak percaya orang sakit ingatan bagaimana, sembuh gak dipercaya. Dokternya gak percaya. Kadang-kadang telepon orang tuanya. Orang tua juga gak percaya. Nangis saya akhirnya cerita. Tadi malam Pak Pazi datang ke sini. Pegang kepalanya. Kamu keluar, kamu sembuh. Dan betul-betul sembuh. Kenapa sekali lagi? Karena roh saya Tuhan sebut roh mater. Itu sebutan bagi orang yang mati. Mati untuk kerajaan surga. Saya mengatakan bahkan siap mati untuk Anda. So. Tuhan buktikan saya dites. Jadi mati itu dites berat. So. Berkali-kali. So. Maka sekali lagi Tuhan tahu pikiran kata. Kenapa saya diberi Tuhan? So. Sejak saya dua dengan ibu ingin ke surga. So. Ingin ke surga. Sampai itu perintah Tuhan. So. Sebelum saya masuk alam roh. Maka itulah saya suatu hari dijemput malaikat keluar roh saya. Malaikat sengaja supaya saya lihat alam roh, lihat orang mati ditegam setan, lihat orang mati berteriak. So. Maka saya dijemput malaikat di dekat tiang yang ke surga, tiang awan ke surga. So. Maka saya lihat setan-setan banyak sekali. So. Jadi Anda kalau bukan warga surga, Anda jemput setan, maka Anda harus berjuang. Anda harus berjuang dijemput malaikat. So. Karena malaikat itu jemput orang yang jadi warga surga. So. Maka ada teman saya, teman dari kaya raya. So. Kaya raya teman saya. Dulu ya kaya raya gitu. Saya lihat muncul dia mati. Ditangkap setan. So. Diinjak-injak, dijitai setan. So. Dia lari-lari. Muter-muter lari. Dikejar. Setan membiarkan dia jatuh. Anaknya malaikat. Dia lihat alam roh. Lihat orang mati. Diksa setan. Saya bilang malaikat. Teman saya tolong. Saya minta tolong supaya dia juga digandeng ke surga. Tolong supaya dia nggak disiksa setan. Maka malaikat bilang, tugas saya cuma jemput yang warga surga. Jadi malaikat tugas Anda, tugas jemput Anda. Maka Anda doa jadi warga surga. Doa sah. Yang lihat aja, jangan ke neraka. Doa gampang. Tuhan keluarga kami berkati. Jadi warga surga. Yang surga. Kalau Anda belum kenal Yesus, kalau Yesus saya benar yang surga, tolong coba aku. Gampang kan? Gampang. Surga gampang. Kalau Anda memang sempit, tapi sempit nggak setiap orang mau tanya ke surga. Nggak setiap orang bilang, Tuhan apa yang ke surga? Nggak setiap orang. Hanya terbatas. Saya pun peristiwa ibu saya ingin ke surga. Terbatas. Nggak ada orang-orang pada ngomong itu. Maka jangan murtad. Anda murtad nggak kenal Yesus. Anda nggak punya malaikat. Anda cintai setan. Kalau api neraka abadi, jangan neraka. Orang sehari mungkin tahan, tapi kalau tahun mana tahan neraka, maka Anda berjuang jadi warga surga, akan dijemput malaikat bisa surga. Jadi saya punya program, para Pak Ibu punya program, lebih anak-anakmu program, sejak di programnya sekolah berhasil, jadi chairman, direktur, punya iman, saya punya iman, udah 50 tahun jadi direktur, chairman, perusahaan besar, dan saya punya usaha yang maju. Jadi itulah kalau kita ini katakanlah gampang mencari kerajaan surga. Lebih keluargamu yang sekali
2-3 orang kumpul minta apapun cari mendapat, termasuk cari kerajaan surga. Untungnya Tuhan berkata, cari kerajaan surga, mencari saja. Semua tidak, cuma mencari saja. Maka Anda nggak ada ruginya mencari kerajaan. Ya ruginya, aku nyembah langit surga, jumpai aku Tuhan. Anda berani ngomong, Anda kalau ingin ngomong yang siap Tuhan, hidup yang baik, jaga mulutmu, jangan dusta, jangan curi, jangan berbuatlah yang baik sesama. Karena saya selalu berbuat baik kepada orang-orang miskin, para kemis sejak kecil. Jadi sekali lagi, pintu surga memang sempit bagi orang yang tidak semua orang ingin masuk surga. Tidak semua orang nyebut, ya katakanlah Anda punya Yesus, surga di tanganmu, dosa neraka. Maka kita baca yang Tuhan katakan sempit, Tuhan sempit. Di surga sempit, yaitu di dalam Lukas Lukas 13 ayat 24 sampai 30. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ketuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah kami pintu.' Dan ia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Maka kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang, enyahlah dari hadapanku. Hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi, apabila kamu akan melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicapakan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat dan dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Dan sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang terdahulu, dan orang yang terdahulu yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengatakan pintu sempit. Ada, baru kemarin saya dengar pujian, di dunia ada pintu sempit dan lebar. Kemarin saya nangis dengar, ternyata ada lagu begitu. Di dunia ada pintu sempit, pintu yang lebar. Tapi yang sempit ke surga, yang lebar ke neraka. Karena orang yang berbuat seenaknya tidak ambil pusing tentang kerajaan surga, yaitu tidak ke surga, ke neraka. Jadi hanya apa? Sempit bagi orang yang tidak cari kerajaan surga. Cari kerajaan surga, pengalaman satu gampang, tapi hidup yang baik cari. Tuhan mengatakan cari dapat. Cari bukan saja cari duit, tapi yang utama cari surga. Sekali cari surga. Saya pun tugasnya rukun cari kerajaan surga. Semua ditambahkan. Tadi Anda mari kita cari kerajaan surga. Di masa sulit sekarang, mau satu langkah hidup kita, hati-hati Maka tumbuhkan iman. Ayat seperti ini Anda perlu baca. Pintu surga sempit, tapi Anda kan tidak setiap orang tanya, Allah punya surga, akhirnya surga. Kan tidak setiap orang. Ya sempit terbatas orang. Termasuk saya bersama ibu baptis cuma 2 Tuhan yang punya surga, yang surga. Kan gampang. Akhirnya benar-benar ketemu ibu saya 2 kali di surga. Muda pada bapaknya udah tua, awet muda, kanannya awet muda di surga, punya rumah bagus di surga. Caranya cari yang punya surga. Dan Yesus datang kepada aku, Yesus Kristus.
Aku Tuhan Allahmu yang punya surga. Kalau saya dusta ke neraka hari, itu ucapan Tuhan pada ibu saya, juga kepada saya. Sehingga permintaan ibu saya supaya saya pada Tuhan minta supaya saya ikut Tuhan. Walaupun saya nolak, Tuhan janji pada ibu saya ditepati Tuhan. Walaupun sampai kalau saya nggak ikut sampai diancam ke neraka. Jadi saya suatu hari masuk alam rasul, di alam rasul. Kalau Anda bukan mereka suka, yang sebut Anda rame-rame, setan tuh rame-rame itu tentang. Kalau saya sudah mengatakan setan rame-rame, jitai Anda di Indonesia lepaskan, dikejar lagi, ditangkap lagi tuh, karena nggak mau dicitaki setan. Saya kalau saya dusta, setan pernah berlutut kaki saya. So. Waktu saat dipinta Tuhan memberi kuasa minyak di langit. Malam setan berlutut ke Pak Bali jangan seksa saya. Maka anu saya perlu ada minyak. Anda bapak perlu minyak. So. Karena setan berlutut kaki saya. Dia baca kalau saya punya tugas membuat minyak. Setan berkata, Pak Bali jangan seksa saya. Artinya apa? Ada minyak Anda, ada kuasa besar. So. Maka soalnya masuk, mereka jemput saya. Perjalanan ke surga, digandeng malaikat. Saya bisa lihat pula dunia yang berputar. Di pintu surga, so. Yang jemput saya Rasul Petrus, so. Gak tanggung-tanggung. Yang jemput saya Rasul Petrus, so. Lalu jemput saya di pintu surga. Tiba kemana? Pak menghadap Tuhan Yesus. Saya tidak mampu melihat kemudian. Saya tersungkur cium tanah. Saya nggak berani lihat. Dan Tuhan berkata kalimat pertama, para jika kamu belum saya mati, lihat namamu, istrimu tercatat di surga, di kitab kehidupan. Suatu hari kamu aku undang kemari, kamu belum saya mati, tapi kembalilah ke bumi. Saya punya tugas nyerukan Anda ke surga. Tuhan dari mulut Yesus langsung serukan manusia suci berpikir, suci berkata perbuatan. So, maka perintah Tuhan pada saya kembali ke bumi, nyerukan manusia suci pikirannya, berkata hati-hati Anda berpikir kepada Tuhan, hati-hati jangan dusta, perkataanmu jangan dusta, dusta anak iblis. Jadi jaga kata-katamu, berbuatmu, orang dusta anak iblis. Sekali lagi halaman terakhir kitab, orang suka dusta ke neraka. Sebuah anak tidak ada adanya. Maka itulah Tuhan perintahkan saya, yaitu kembali bumi, mau gereja yang besar, gereja yang penuh kuasa, gereja seperti kisah para rasul. Di kesempatan itu mengatakan, kamu juru bicara surga, sampaikan yang kamu lihat surga, kamu dengar surga, apa yang kamu lihat di alam roh. Jadi saya pendeta bangsa, karena bangsa nggak mau cerita tentang surga, mulu-mulu sedang takut dusta. Maka Tuhan terangkan, orang dusta itu ngomong tidak benar, ngomong melebihi dan mengurangi. Mari Anda semua jangan dusta di mimbar. Anda dilempar, diterkam setan, Anda dipakai iblis kalau dusta di mimbar, saksi dusta, anak iblis. Maka Anda jaga mulutmu, perkataanmu, jangan dusta. Juga suci pikiranmu, Tuhan tahu pikiranmu, berpikir yang baik, yang baik. Juga perkataanmu jangan dusta, juga perbuatanmu. Maka sebagai ayat penutup kita baca di sini di Yohanes 14:6. Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian firman Tuhan. Itu asal-asalan jalan kebenaran. Kalau Anda ingin jalan ke surga, cari Yesus. Yesus datang pada saya, aku Yesus Kristus.
Dalam surga, Tuhan berkata ibu saya yang puasa tidak mau Tuhan, aku Yesus Tuhanmu yang surga, dan ibu saya ketemu 2 kali. Kalau Tuhan temukan masih 2 kali. Lihat ibu saya muda di surga, punya rumah di surga. Mari Anda setia, jangan mudah, setia mati. Carilah, Tuhan pernah berkata, carilah mujizat, carilah, yaitu jangan roh duniawi. Cari apa? Terima tubuh Yesus, Anda akan bangkit hari kan. Hidup gak suka, hari dan saya renungkan zaman kesesakan, kesusahan ini. Kalau dari sana punya iman, saya mengalami sendiri mana kesesakan luar biasa. Tapi saya tidak pernah mikir saya pasti sukses, pasti ke surga. Iman saya dan berjam-jam ke surga. Saya diberkati Tuhan, tidak pernah kekurangan, tidak pernah. Ya pernah kaya raya, pernah kaya raya. Maka Anda perhatikan, tapi saya murah hati menolong orang lain. Maka Anda dan saya pentingkan, walaupun Anda nganggur, Anda katakanlah, ya saya percaya Anda menganggur, Anda tidak mengalami kesesakan. Zaman akhir disebutkan di kitab Daniel ada kesesakan yang belum terjadi. Maka zamannya Anda tinggal di rumah, cari kerajaan surga. Kami tolak virus corona, maka ada binatang buas yang akan merembab, menjarah semua bumi. Tapi ada menganggur. Tuhan berkata, Anda tidak rusakan dosa Anda semua. Setia mati, Anda dan saya berjuanglah untuk jadi tetangga di surga. Anda dan saya akan pesta surga sepanjang masa. Amin. Saya serahkan. Puji nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi, Shalom Tiberias. Haleluya, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa, boleh saya lihat tangan-tangan yang luar biasa yang diberkati. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Haleluya, boleh bilang sama kanan kiri, depan belakang Bapak Ibu Saudara sekali lagi. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus pasti menolong saudara dan saya. Puji Tuhan, terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan yang begitu luar biasa bagi setiap kita pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan yang beribadah di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang beribadah secara live streaming, hari ini sama-sama kita mengucap syukur dan kita diberkati oleh kuasa firman Tuhan. Dan sebentar juga kita akan seperjamuan bersama dengan Gembala Sidang, Bapak Pendeta Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Namun sebelumnya saudara, saya ajak kita semua untuk sama-sama sebentar kita melihat ada beberapa ayat pada pagi hari ini. Sama-sama kita lihat Matius pasalnya yang ke-9. Menyambung melanjutkan apa yang disampaikan oleh Gembala Sidang pada pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Bersama-sama saudara yang di rumah, yang di live streaming, saudara yang di Gereja Gading Nias, Matius pasalnya yang ke-9. Kita buka Alkitab kita, saudara boleh ketik ya firman Tuhan yang ada di HP-nya. Ayatnya yang ke-18, Matius pasal 9 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-21 Bapak Ibu Saudara. Kita akan baca bersama-sama. Kita perhatikan sekali lagi Matius 9 ayat 18 sampai 21. Yang sudah di sana sama-sama dengan saya katakan, aku pasti diberkati. Amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca bersama. 1, 2, iya. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu, seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah
jumbai jubahnya. 21, karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Sama-sama bilang sama-sama dengan saya, kami pasti sembuh. Amin. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti sembuh. Haleluya. Saudara, Bapak, Ibu, semua kita yang beribadah pada pagi hari ini, khususnya juga mungkin saudara yang beribadah secara live streaming. Ya, mungkin saudara berpikir, aduh Pak Pendeta, ya bagaimana sembuh, bagaimana diberkati, ya saya di rumah, ya atau mungkin kami jauh Pak Pendeta, ya di daerah, ya mungkin gak beribadah di Jakarta, ya bersama-sama dengan jemaat Tuhan yang mungkin beribadah di Gereja Gading Nias yang langsung on the spot atau tatap muka. Tapi percayalah, pagi hari ini kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Amin. Kuasa Tuhan yang menyertai saudara dan saya adalah kuasa yang ajaib, kuasa yang luar biasa. Maka saudara, hari ini ya kita mengucap syukur saudara dan saya ada di Tiberias. Kita menerima sarana perjamuan kudus minyak urapan sesuai dengan firman Tuhan. Maka kalau hari ini saudara dan saya percaya, ya saudara, hari ini saudara dan saya akan melihat mujizat Tuhan luar biasa, mujizat Tuhan tidak terbatas, keajaibannya berlaku bagi saudara dan saya yang percaya, yang terus datang kepada Tuhan. Engkau dan aku tidak akan pernah sia-sia. Tuhan memberkati iman saudara dan saya yang percaya. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan pagi hari ini. Amin. Maka saudara, saya akan berbicara tentang iman yang menyelamatkan, iman yang yaitu memberkati saudara dan saya, bahwa kita tahu ya saudara bahwa saudara dan saya dikatakan orang percaya walaupun kita tidak melihat, namun kita percaya ya saudara. Maka dua contoh orang ya saudara yang kita baca pada pagi hari ini dalam Matius 9 ya saudara, meneguhkan, mengingatkan saudara dan saya pagi ini, apapun yang saudara sedang hadapi, ya apapun yang hari-hari ini saudara sedang alami, bahwa bersama Tuhan hari-hari ini imanmu, imanku akan menyelamatkan kita. Hari-hari ini apapun atau seberat apapun yang saudara dan saya sedang hadapi, hari-hari ini hari firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya bahwa kalau saudara dan saya percaya di dalam nama Yesus, maka engkau dan aku akan melihat keselamatan yang luar biasa. Amin. Bukan hanya saudara hari ini ya kita sebagai anak Tuhan, ya saudara pasti sering mendengar ya saudara bahwa saudara dan saya bagian kita adalah di dalam kerajaan sorga. Yang dengar katakan amin. Haleluya. Bagian saudara dan saya adalah pesta bersama dengan Tuhan Yesus. Tapi selama di bumi, selama di dunia pun saudara dan saya akan melihat pertolongan yang luar biasa. Kalau hari ini saudara dan saya benar-benar meletakkan ya saudara kepercayaanmu, menyerahkan kepercayaanmu di alamat yang tepat. Ya saudara, perempuan ini saudara yang tadi kita baca, kalau saudara lihat judul perikopnya, ya Matius 9 itu ayat 18, perempuan yang sakit pendarahan. Perempuan ini meletakkan kepercayaannya di alamat yang tepat. Ya walaupun saudara sebelumnya, ya kalau saudara baca mungkin ada, saudara nanti ada waktu di rumah, ya saudara-saudara baca Markus 5 atau Lukas 8, ya saudara, itu adalah ayat-ayat yang sejalur dengan Matius 9 ini yang isinya sama ya saudara, tentang perempuan yang pendarahan dan juga ada yaitu kepala rumah ibadat yang namanya Yairus yang tadi kita juga sudah dengar dan kita sudah baca bahwa anaknya ya Alkitab katakan di Matius 9 dia sendiri yang berkata bahwa anakku perempuan baru saja meninggal. Ya kalau saudara baca seterusnya Tuhan Yesus berkata bahwa anakmu hanya tidur. Dia tidak meninggal. Kadang-kadang mohon maaf saudara, ya manusia, ya sesama manusia atau manusia berani sekali untuk memvonis, ya saudara, atau berani sekali untuk mengatakan selesai, ya saudara. Tapi saya sering sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita yang percaya kepada nama Yesus Kristus Tuhan, bahwa satu-satunya pribadi yang berhak untuk bilang mulai dan selesai di dalam hidup saudara dan saya hanya Yesus Tuhan namanya. Yang percaya katakan amin. Oleh karenanya pagi ini ya saudara, melalui firman Tuhan saudara dan saya kita lihat ya saudara bahwa firman Tuhan hari ini ajar kepada saudara dan saya bahwa perempuan ini saudara ya dia datang pada Yesus, dia meletakkan kepercayaannya di alamat yang tepat. Walaupun tadi saya bilang sebelum-sebelumnya dia sempat pergi ke tabib, dia sempat pergi ke tempat lain, ke alamat lain mungkin gitu saudara ya. Karena apa saudara? Selama 12 tahun dia saudara nggak main-main saudara, 12 tahun dia
tidak, jadi saudara, bagi orang Yahudi, ya saudara, bahwa yang namanya sakit pendarahan ini saudara adalah salah satu penyakit yang dikucilkan, ya saudara. Yang satu lagi namanya kusta. Jadi saudara 12 tahun ini saudara memang dia akhirnya tidak punya kehidupan sosial, ya saudara, sampai dia mendengar nama Yesus. Sama-sama bilang sama saya, nama Yesus. Yes, amin. Nama Yesus, nama yang menyelamatkan. Nama Yesus, nama yang menyembuhkan. Nama Yesus, nama yang memberkati, nama yang memberhasilkan. Saudara dan saya berlari kepada nama Yesus. Saudara dan saya diselamatkan, diberkati. Keluargamu, keluargaku, melihat umur panjang, sempurna sehat, keberhasilan, sembuh, melihat mujizat Tuhan. Kita beri tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Amin. Itu sebabnya saudara, nama Yesus, ya saudara, bukan artinya, bukan ada orang yang bilang, ya hanya dongeng, hanya kata cerita. Tapi nama Yesus dulu, sekarang, besok, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Itu sebabnya banyak orang, artinya saudara, perempuan ini pun datang kepada Yesus. Karena dia mendengar. Bilang sama-sama dengan saya, mendengar. Sekali lagi, mendengar. Amin. If you hear this message, kalau saudara dengar pesan firman Tuhan pagi hari ini, mendengar nama Yesus, mengucap syukurlah dan berbahagialah. Sebab saudara dan saya sedang diberkati Tuhan. Amin. Sebab jalan keluar sedang menuju dalam hidup saudara dan saya. Sebab berkatnya sedang disediakan bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sebab mujizat sebentar lagi dinyatakan bagi kita orang-orang yang percaya kepada nama Yesus. Amin. Maka saudara, hari ini sekali lagi tidak lepas, ya saudara, daripada apa saudara, kepercayaannya yang penuh, ya saudara, kepada Yesus. Perempuan ini saudara percaya penuh walaupun dia tidak mengenal Yesus. Yesus baru datang ke tempat itu, ya saudara. Jadi Yesus melewati Kapernaum, ya saudara, dan kepala rumah ibadat ini saudara adalah rumah ibadat yang di Kapernaum, ya saudara. Jadi kalau orang Yahudi, rumah ibadat itu namanya sinagog, saudara, atau sinagoga, ya. Dan kepala rumah ibadatnya namanya Yairus. Dan di tempat yang sama ada perempuan yang pendarahan 12 tahun juga, saudara. Maka saya percaya bukan kebetulan, ya saudara, bahwa ada dua peristiwa yang terjadi dalam satu saat yang bersamaan. Dan saya juga percaya hari ini, kalau saudara yang beribadah di gereja Gading Nias hari ini punya iman, saudara sembuh, saudara diberkati melalui tubuh darah Yesus. Sebentar kita perjamuan kudus bersama dengan Gembala Martir, Pendeta Yesaya Pariaji, saudara dan saya, kita punya iman, saudara pulang sembuh, saudara pulang diberkati. Saudara juga yang di live streaming, saudara juga punya iman, ya saudara-saudara yang sakit sembuh, yaitu yang perlu pertolongan, saudara melihat jalan keluar. Bahkan saudara, ya sudah banyak ya kesaksian, sudah banyak ya saudara yang terjadi walaupun tidak dekat, jauh saudara jaraknya. Ya, Papa Riaji pernah berdoa untuk seorang ibu yang tinggal di Australia, ya saudara, dan ibu ini saudara dia mau bersalin, ya mau melahirkan anaknya yang pertama. Ya, ibu ini namanya Ibu Vera, saudara, dan ketika persiapan persalinan, ya tiba-tiba saudara divonis ada tumor yang sangat ganas. Ya, sudah siap saudara. Ya, karena tumornya sangat ganas, jadi singkat cerita petugas medis profesional kasih pilihan. Ya saudara, ini tumornya mau diambil atau dioperasi, tapi anaknya, ini kata mereka saudara ya, tapi anaknya nanti nggak tahu ya saudara, artinya bisa ya lahir dengan baik atau tidak, atau saudara lahir bersalin anaknya tapi tumornya nanti. Jadi saudara, di antara dua pilihan yang sangat sulit. Tapi hari itu saudara, dia mengambil langkah yang tepat, dia mempercayakan imannya di alamat yang tepat. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan ada kuasa. Katakan amin. Minyak urapan ini saudara, kalau saudara percaya ada kuasa, ada mujizat, ada keajaiban yang Tuhan Yesus berikan buat saudara dan saya. Amin. Walaupun jauh ya saudara di Australia, ya jadi Ibu Vera orang tuanya adalah Pendeta Ibrahim dan menghubungi Gembala Sidang. Lalu saudara Papa Riaji hanya telepon. Ya saudara, dan Ibu Vera di Australia mengangkat minyak urapan. Ya saudara, dan Papa Riaji berdoa melalui handphone, hanya telepon melalui handphone saudara. Tapi hari ini saudara saya mau sampaikan, iman orang percaya berharga di mata Tuhan. Amin. Saudara dan saya, seberapa berat, seberapa hebat permasalahanmu, Tuhan kita lebih hebat. Katakan amin. Tuhan kita lebih luar biasa. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang dekat.
dengan saudara dan saya. Maka saudara setelah Pak Pariaji telepon, beliau berdoa saudara, tidak akan operasi, anakmu akan lahir normal, sehat sempurna. Ya, dua-duanya dapat saudara. Tidak operasi artinya sembuh, anaknya bisa lahir normal, sehat sempurna. Ya saudara, diurapi kandungan dengan minyak urapan. Ya saudara, tumornya pun gak main-main karena ada beberapa biji gitu saudara tumornya. Dan saudara, setelah itu beberapa waktu kemudian ya beliau bersaksi ya mengabari dari Australia, puji Tuhan anaknya lahir selamat. Tumornya tidak ada, sempurna sehat, Tuhan beri mujizat. Saudara dan saya yang percaya akan melihat mujizat Tuhan indah tepat pada waktunya. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Ibu Vera sudah bersaksi saudara, ya di acara Natal gereja Tiberias di Gelora Bung Karno Senayan Jakarta. Oleh karenanya hari ini saudara, ya apa yang dilakukan oleh dua orang ini, ya, kepala rumah ibadat ini saudara, walaupun dia bilang sama Tuhan Yesus, ya, anakku mati, ya saudara, tapi itu saya percaya karena orang-orang yang ada di sekelilingnya. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau sampaikan, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, jangan dengar apa kata sekitar, tapi dengar apa kata Tuhan. Katakan amin. Saudara dan saya hari ini kita hidup semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Ya, itu sebabnya hari-hari ini saudara ada banyak orang ya, mohon maaf, kadang-kadang saudara orang Kristen juga ya tidak terkecuali. Artinya saudara, ya di dunia ini hari-hari ini akhir zaman ada begitu banyak ya saudara isu, ada begitu banyak ya pemberitaan, ya saudara ada begitu banyak ya orang-orang yang ngomong sini ngomong sana. Aduh, ya kan di mana-mana sulit ya, di mana-mana ya. Minggu lalu saudara saya sampaikan sama saudara, ya hari-hari ini saudara yang namanya harga-harga lagi naik saudara ya, cabai naik ya kan, tabung gas naik ya saudara, minyak goreng ya katanya langka, ternyata enggak langka saudara, ada ya saudara, cuman harganya jadi naik luar biasa. Ya saudara, mungkin ibu-ibu kan, wah Pak Pendeta kok tahu? Saya tahu karena saya nemenin istri saya untuk nyari minyak goreng saudara. Ya, jadi saudara hari ini saya mau sampaikan, ada begitu banyak ya saudara kesesakan hari-hari ini, ada begitu banyak ya pemberitaan yang membuat orang jadi gentar, membuat orang jadi apa saudara? Orang jadi lemah. Tapi sekali lagi hari ini percayalah saudara dan saya kita hidup dari firman Tuhan. Amin. Firman Tuhan yang memberkati, firman Tuhan yang menyelamatkan, firman Tuhan yang mengadakan mujizat. Yesus Tuhan Kristus adalah yaitu satu-satunya Tuhan Juru Selamat, Allah yang hidup untuk menolong saudara dan saya yang percaya. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Dia layak terima pujian penyembahan umatnya. Amin. Itu sebabnya yang pertama hari ini jangan sampai saudara dan saya kita salah meletakkan kepercayaan kita. Datang sama Yesus ya saudara. Perempuan ini pun saudara, dia datang di alamat yang tepat. Ya, kepala rumah ibadat ini saudara namanya Yairus. Dia datang di alamat yang tepat. Ya, jangan letakkan kepercayaanmu pada harta jabatan. Jangan letakkan kepercayaanmu, ya mohon maaf saudara, pada ya mungkin saudara punya teman baik, ya punya sahabat, ya Bu, jangan mengandalkan suami Bu, Pak, jangan mengandalkan istri, anak-anak jangan andalkan orang tuamu. Karena setiap masa itu ada orangnya, setiap orang juga ada masanya Bapak Ibu Saudara. Ya, zaman Musa dulu saudara dan saya kita percaya firman Tuhan katakan Tuhan pakai Musa luar biasa untuk membawa bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Amin. Zaman Nuh, Tuhan pakai Nuh untuk menyelamatkan yang percaya walaupun ya hanya keluarganya saudara. Tapi hari ini kita kembali diingatkan ya bahwa keluarga saudara dan saya adalah keluarga yang warga sorga. Yang terpenting, yang terutama adalah saudara dan saya. Mari kita berdoa buat keluarga kita ya. Jangan sampai saudara dan saya keluarga kita terhilang. Tapi suatu hari keluargamu, keluargaku akan pesta kekal di dalam kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya saudara, zaman akhir ini ya saudara, Tuhan pakai Tiberias, Tuhan pakai gembala sidang saudara dan saya. Amin. Untuk apa saudara? Untuk membawa saudara dan saya yang percaya. Sama-sama bilang sama saya sekali lagi, yang percaya. Yes, yang percaya saudara dan saya, kita lihat kehidupan kekal. Ya saudara, hidup kekal saudara dan saya, makanya tadi Pak Pariaji bilang saudara dan saya di dalam tubuh dan darah Yesus, di dalam kuasa perjamuan minyak urapan, saudara dan saya menerima kehidupan kekal. Ini firman Tuhan.
Itu sebabnya, saudara, saya mau sampaikan hari ini, kalau di dunia saja selama kita hidup, selama kita ada di bumi, saudara dan saya yang percaya lihat mujizat, ngalami keajaiban Tuhan melalui minyak urapan dan juga perjamuan kudus. Maka saudara, hari ini saya mau sampaikan, perjamuan minyak urapan pun yang akan membawa saudara dan saya, artinya sarana ya saudara yang dipakai Tuhan untuk saudara dan saya orang percaya, kita boleh diundang untuk pesta di sorga. Amin. Karena apa saudara? Saudara dan saya hari ini sekali lagi, semua tergantung imanmu. Ya saudara, saudara dan saya yang percaya, sekali lagi ya, seperti apa yang kita lihat di Alkitab, firman Tuhan hari ini ajar, ya saudara, walaupun kadang-kadang kesulitan, kadang-kadang kesesakan membuat kita sebagai anak-anak Tuhan, ya saudara, kadang-kadang namanya manusia gini, aduh masa sih, aduh gimana nih, bisa nggak ya? Ya kan, kadang-kadang sehari-hari kan seperti itu saudara, ya aduh ya bisa sembuh nggak? Aduh gimana nih Tuhan? Tapi hari ini mari saudara dan saya maju terus, berjuang bersama dengan Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, maju terus. Amin. Bilang sama kanan kiri saudara, maju terus. Bilang sama kanan kirinya, maju terus. Haleluya. Bilang sama yang tadi ngomong, jangan ngomong doang. Ya saudara, ayo maju. Di gereja, ya saudara dan saya dimanapun, di rumah, di pekerjaan, di usaha bisnismu, saudara dan saya menghadapi tantangan, kesesakan, pergumulan, maju terus. Amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dan saya akan melihat keajaiban hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan. Amin. Ya saudara, bahkan saudara saya mau sampaikan, orang-orang yang mengalami mujizat, orang-orang yang imannya dijawab Tuhan secara luar biasa, ya saudara, orang-orang yang percaya kepada nama Yesus Tuhan tidak akan dipermalukan. Semua yang dengar bilang amin. Perkaranya dibela oleh Tuhan. Saudara, bayangin 12 tahun. Ya saudara, kalau waktu itu dia datang ke hadapan Tuhan Yesus, ya saudara, lalu pulang dari sana enggak sembuh, kan malu saudara. Ya saudara, 12 tahun saudara, tapi imannya wanita ini luar biasa. Asal ku jamah saja ujung jubahnya, ya saudara, asal ku jamah saja ujung jubahnya saudara. Ya dia enggak panggil Yesus, dia enggak bilang ya guru atau Tuhan Yesus doain aku dong, ya kan saudara. Tapi imannya begitu luar biasa. Ya, hari ini tentunya saudara, semua terjadi sesuai dengan apa yang saudara percaya. Amin. Iman orang memang masing-masing. Ya saudara, iman orang memang saudara, ya begitu banyak kesaksian yang luar biasa. Ada satu ibu, ya saudara, yang mau melahirkan juga saudara, tapi tiba-tiba divonis anaknya tidak bisa lahir dengan normal, ya sudah bersaksi di acara Natal GBK Senayan Jakarta. Ya saudara, dokter katakan saudara bahwa kepala bayi dalam kandungannya membesar. Ya, atau dinamakan namanya hidrosefalus. Jadi nggak bisa lahir normal. Ya saudara, dan singkat cerita, ya saudara, tadinya ibu ini tidak percaya Tuhan Yesus, bukan jemaat Tiberias, suaminya juga tidak percaya adanya Tuhan, ya saudara, tapi melalui mujizat nama Tuhan dipermuliakan, banyak orang diselamatkan. Amin. Itu sebabnya sarana minyak anggur ini juga sarana penginjilan saudara. Saudara, jika ada keluarga, ya teman-teman terdekat, saudara-saudara kita, ya saudara, mari saudara, dengan minyak dan anggur, saudara dan saya melihat mujizat dan kebaikan Tuhan. Bahkan saudara, dari awal gereja ini, ya saudara, Papa Reji Budaryati bersaksi, menginjil, ya saudara, Ibu Gembala dulu main main musik, saudara, Papa Reji khotbah bersaksi, minyak anggur, ada begitu banyak orang yang luar biasa menerima Tuhan Yesus dan memberi diri dibaptis. Ya saudara, baptisan yang paling luar biasa waktu itu di Manado saudara, 5.000 orang dibaptis dalam satu hari. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan. Saudara dan saya melihat kemuliaan Tuhan. Ayo kasih tepuk tangan, jangan ragu-ragu bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ya saudara, maka saudara, sekali lagi saudara, bahwa Ibu Natali ini saudara, dikatakan bahwa nggak bisa lahir normal. Ya saudara, nggak bisa dengan baik. Tapi apa yang ia lakukan saudara, dia datang rutin saudara untuk terima perjamuan minyak urapan dari gembala sidang. Papa Reji doakan saudara, diberi minyak urapan, dia oleskan juga di kandungannya, tapi dia minum juga minyak urapannya. Walaupun Papa Reji nggak bilang untuk diminum, di Alkitab juga nggak diajarin saudara minyak urapan untuk diminum. Ya saudara, tapi sekali lagi, iman seseorang jadilah sesuai dengan imannya. Amin. Kalau hari ini saudara dan saya percaya, Tuhan pasti bela kehidupan iman seorang percaya. Amin. Saudara, apa yang terjadi? Ya saudara, minggu depannya saudara, saatnya bersalin. Bayinya lahir normal, sehat sempurna, kepalanya tidak besar,
Orangnya sudah bersaksi, tidak ada tetes darah sedikit pun, penuh dengan minyak urapan. Anaknya sekarang sudah besar, namanya David, yaitu yang disayang Tuhan. Kita kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang luar biasa bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya hari ini, mari saudara dan saya, amin. Mari saudara dan saya jangan sampai gak percaya. Sayang, ya saudara, kita beribadah kepada Tuhan, saudara dan saya pasti diberkati. Amin. Saudara dan saya, bisnismu, pekerjaanmu pasti maju berhasil. Saudara dan saya akan melihat jawaban doa. Saudara dan saya akan melihat pengharapan dalam Tuhan. Pagi hari ini, saudara dan saya, jangan kita, ya udahlah Pak Pendeta, saya mundur aja. No, tapi maju terus bersama dengan Tuhan. Amin. Perempuan ini saudara, dia maju terus, kujama ujung jubahnya. Ya saudara, dia enggak mikirin yang lain. Seperti apa yang tadi saya bilang saudara, ya artinya kanan kiri, pemberitaan depan belakang saudara, tapi dia fokus kepada janji Tuhan. Fokus pada janji Tuhan karena janji Tuhan lebih luar biasa untuk memberkati hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya mari ya sekali lagi saudara. Saudara dan saya jangan sampai engkau dan aku kita tidak melihat kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan terjadi ketika saudara dan saya percaya. Ya, hari ini pagi ini saudara dan saya kita akan melihat bahwa saudara dan saya sebentar kita perjamuan kudus bersama dengan gembala sidang, ada kuasa di balik sakramen perjamuan kudus minyak urapan. Amin. Ada kuasa melalui yaitu kebenaran firman Tuhan. Saudara yang percaya, pagi hari ini kita lihat kebaikan Tuhan luar biasa dalam hidup kita. Yang percaya boleh kasih kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri, saya undang rekan-rekan pemain musik boleh bergabung di depan. Bersama-sama kita mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami datang yaitu mengucap syukur dan menyembah Tuhan Yesus. Sebab Tuhan begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan Yesus pagi hari ini penyembahan kami berkenan di hadapan Tuhan. Dan kami boleh tetap setia sampai selama-lamanya mengiring Tuhan Yesus. Sebab kebaikan-Mu setiap hari kami rasakan, kami alami. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau berkenan mendapati kami tetap setia selama-lamanya menjadi milik-Mu Tuhan. Haleluya. Kita beri kemuliaan, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan. Amin. Angkat tanganmu. Telah kulihat kebaikan-Mu, bahwa hidupmu mengucap syukur, bahwa hatimu menyembah. Oh haleluya. Angkat suaramu bagi Tuhan pagi ini. Amin. Sampai akhirnya Kau dapati aku. Sekali lagi. Oh kami melihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Mari berikan kemuliaan, tepukan yang paling meriah untuk Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi hari ini kami diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu, berkasih gembala sidang Gereja Tiberias Indonesia,
Bapak Pendeta Dr. Yesia Pariaji bersama dengan Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Pakai luar biasa mendengar banyak jiwa untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Bapak Pendeta Jeffrey Adolf Wani, Tuhan Yesus berkati. Pakai luar biasa untuk menangkan banyak jiwa. Makasih Tuhan, sebentar umat Tuhan di tempat ini. Sebelum kami menyatu dengan tubuh dan darah-Mu melalui sakramen perjamuan kudus, umat Tuhan memberikan persembahan yang terbaik di hadapan-Mu. Berkati setiap tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Kami akan percaya kami memberi kepada-Mu. Kami tidak akan pernah kekurangan di dalam-Mu Tuhan. Apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus pasti buat berhasil. Biar setiap persembahan jemaat Tuhan berikan untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami selalu berdoa, kami selalu mengucap syukur. Umat Tuhan yang telah diberkati siap memberkati pekerjaan Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi. Sama-sama kami mengundang hamba yang terkasih Bapak Pendeta Dr. Yesia Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji memimpin dalam sakramen perjamuan kudus, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan masuk perjamuan kudus. Lebih dulu kita baca ayat pasal 6 Wahyu 6:8. Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, mari. Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ayat ini gambaran dari kerubium dimeteraikan di depan tatala, yaitu disebutkan ada mie anggur, nggak dirusakkan, dimeteraikan di depan tatala. Gereja kita lambangnya kerubium, lambang tatala. Maka perhatikan, zaman akhir banyak orang susah, kelaparan, kekurangan. Tapi ada mie anggur, Anda tidak dirusakkan. Yang kedua, zaman akhir ada maut, kerajaan maut akan membunuh 1/4 isi bumi. Tapi Anda ada mie anggur, maut tidak mengalahkan. Sekali lagi, ada mie anggur, Anda tidak dirusakkan. Bahkan disebutkan binatang buas di bumi. Zaman ini binatang buas adalah virus corona yang melanda dunia. Melanda dunia. Maka di mana-mana banyak musibah, banyak maut, banyak kematian. Tapi dijanjikan di kerubium depan tatala yang ada mie anggur urusan. Kita sudah buktikan depan tatala ada kerubium, mie anggur dimeteraikan, tidak bisa kalahkan. Hari Anda yang terima mie anggur, Anda imani, Anda tolak virus corona. Maka sekali lagi, kita ada mie anggur, tidak dirusakkan. Tuhan ngajar mie anggur, ya di Lukas 10. Mie anggur, ada masalah apapun, ada mie anggur, Anda akan diangkat kawan-kawan. Lukas 10 ayat 30-37. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri,
lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikian firman Tuhan. Jadi perhatikan ayat ini itu artinya secara langsung Tuhan Yesus bahwa orang dosa perlu menyanggur, diampuni perlu menyanggur. Yang kedua, orang koma, disiksa perampok, setan-setan, artinya koma. Obatnya apa? Dengan menyanggur. Kemudian setelah menyanggur, tiba penginapan. Dan dia kasih menyanggur. Artinya di penginapan 2 hari gambaran Anda nunggu second coming, nunggu Tuhan Yesus datang. Maka nunggu Tuhan Yesus juga Anda perlu minyak dan anggur. Kemudian Anda dan saya persiapannya untuk nyampe second coming. Anda Tuhan yang ajar, Anda perlu menyanggur agar Anda tidak rusakan, agar Anda terbang kapan masuk surga. Kita akan masuk bersama Kudus. Kita angkat roti ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang menyempurnakan tubuhku, jiwaku untuk bangkit hari kiamat. Keluargaku diselamatkan, terbang kapan masuk kerajaan surga. Keluarga kami termeterai sebagai warga surga, berkati, punya rumah di bumi, rumah di surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat sempurna, tidak mikirin, tidak bertigo, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, tidak batuk, tidak flu, kami dua, mulutku diurapi, penuh kuasa, penuh mujizat, akan mulut kami penuh kuasa, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, sempurna, tidak dioperasi, ginjal sehat sempurna, umur panjang, tidak dioperasi, tidak cuci darah, organ tubuhku sehat sempurna, limpa sempurna, leber sempurna, empedu sehat sempurna, pankreas semua, organ tubuh sempurna, disempurnakan dari ujung rambut, ujung kaki, kami tulak, pikun, lumpuh, tidak terkapar, di rumah sakit, tidak terkapar, di meja operasi, kami tulak virus corona, keluarga kami ada menyanggur, kami tulak virus corona, keluarga kami di mana berada, dijaga suam dekat, tidak payah, tidak kena virus corona, keluarga kami bebas dari virus corona. Inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat tangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru, yang kekal. Setelah dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, perbuatanku. Kami tolak percabulan dan perjian, kami tolak poligami, poliandri, keluarga kami semua termeterai surga, akan bangkit hari kiamat, masuk surga. Yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, sehat sempurna, tidak migrain, tidak vertigo.
Kami tolak kebutaan, mataku sempurna, mulutku penuh kuasa dan mujizat, tidak batuk, tidak flu, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, sempurna, tidak dioperasi, ginjal sempurna, ginjalku sehat semua, tidak terkapar, dioperasi, pencernaanku sempurna. Kami tolak diare, hemat, kami tolak segala kutuk penyakit, pencernaan sempurna, lever sempurna, limpa sempurna, empedu semua, pankreas semua, peredaran darahku sempurna, tidak darah tinggi, tidak rendah, tidak darah manis. Kami tolak diabetes, kami tolak kanker tumor, kami tolak segala kutuk sakit. Kami dua tidak terkapar, keluargaku tidak kena virus corona, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak pikun, tidak lumpuh. Kami dua segala penyakitku sembuhkan. Anda sejak dua masing-masing sebut sakit Anda, doa Anda. Berkati mereka Tuhan, setiap penyakit disembuhkan. Engkau yang ajar, kami anggur kuasa yang besar, tiada taranya di muka bumi. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memerintahkan, mengucapkan bahwa percaya lebih dari roti mana, zaman Musa roti mana, 40 tahun, makan tidur padang gurun. Yang kedua, jangan roti setiap hari, ada jubah kemuliaan, artinya kami hidup yang suci, hidup yang kudus, agar bangkit hari kiamat menuju kerajaan surga. Yang ketiga, zaman roti setiap hari, kasus baru, sepatu baru, Tuhan langsung ngajar, kita bebas, kasus kabaran, keluarga kami, generasi majikan, kali Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh nganggur kami telah berkati. Zaman resesi ini, keluarga kami tidak generasi, tidak kekurangan, tidak utang-utang pribadi, kami telah gagal, miskin, utang-utang pribadi, kami telah utang pribadi lunas pada minggu ini, kami telah kekurangan, kemiskinan, berkati presiden kami, dan kami selalu siap bersama keluarga, dijaga pasukan melekat, para menteri, keluarga dijaga melekat, kami dua, kami semua dijaga melekat, rumahku ada malaikat jaga, tidak ada virus corona, kami tolak virus corona, kami tolak segala penyakit, kami dua, kami bebas dari segala penyakit. Inilah darah Yesus, darah kebangkitan yang menyembuhkan segala penyakit kami. Amin. Darah Yesus, darah kebangkitan, darah kehidupan, darah yang menyembuhkan, kami tolak virus corona. Kita angkat minyak urapan ini. Tuhan Yesus engkau nulis di langit di Hakim-Hakim 9:89. Minyak ini muliakan Allah, muliakan manusia. Engkau yang merintahkan apa? Para haji tugasmu mengembalikan kuasa minyak urapan, muliakan Allah, muliakan Tuhan Yesus, agar kami dimeteraikan sesuai marga surga, keluarga kami termeterai marga surga. Akan bangkit hari kiamat, kawan-kawan diurapi keluarga kami, ada kemuliaan jadi mempelai Kristus yang bangkit hari kiamat akan masuk kerajaan surga. Minyak ini penuh kuasa,
kami telah setan-setan WhatsApp. Engkau yang tahu Tuhan. Waktu Engkau tulis jangan memberikan minyak urapan. Setan-setan berlutut di kaki hamba. Yang berkata, pasti yang sesaku. Minyak ini ternyata setan-setan takut mengambil minyak urapan. Minyak urapan ini punya kuasa mengurapi jasad yang meninggal pun akan jadi akan bangkit muda lagi. Minyak ini kuasa menyembuhkan penyakit, menolak virus corona, menolak segala kutuk sakit, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia, segala kutuk penyakit, kutuk miskin, kutuk gagal, disembuhkan. Inilah minyak urapan urapi kami dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kami diurapi dengan minyak ini agar kami mulia. Sekau tidak sakit, tidak bangkrut, tidak miskin, sudah penyakitku sembuh. Anda ulasi bagian sakit Anda, tolong sembuhkan Tuhan. Ulasi bagian sakit Anda, Tuhan tolong berkati setiap penyakit sembuhkan. Minyak ini penuh kuasa, bahkan telah bangkit orang mati, bangkitkan bayi-bayi mati, tidak terhitung jumlahnya. Bayi-bayi pun yaitu yang sakit, tidak punya pembuluh darah, jantungnya bocor pun disembuhkan oleh minyak urapan. Inilah minyak urapan, muliakanlah, muliakan manusia. Bagi semua jemaat diberkati, inilah minyak urapan yang bukan penyakit mereka. Amin. Inilah minyak urapan. Kami serahkan kembali ke Nias. Puji nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Gembala Sidang Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji dan juga Ibu Pendeta Darniati Pariaji yang sudah memimpin kita semua, jemaat Tuhan yang beribadah di Gading Nias juga di live streaming, menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus dan juga diurapi dengan minyak urapan. Pagi hari ini percayalah bahwa setiap pokok doa saudara dan saya dikabulkan Tuhan, dijawab Tuhan, maka waktu Tuhan yang terbaik buat saudara dan saya, dan Tuhan kita Tuhan yang berdaulat, Dia Allah yang hidup, Dia Allah yang membela kehidupan saudara dan saya. Setiap orang-orang percaya yang berseru kepada Tuhan, kita pulang pasti diberkati. Yang percaya boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling luar biasa bagi nama Tuhan Yesus. Dia layak terima pujian, syukur umatnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh beribadah, yaitu menyembah Tuhan Yesus, bersuka cita buat kasih dan kebaikan pemeliharaan-Mu. Kami boleh menerima kebenaran kuasa firman Tuhan, dan hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, setiap jemaat Tuhan, setiap pribadi yang mendengar kebenaran kuasa firman Tuhan, yang melihat yaitu acara ibadah live streaming ini, bahkan juga jemaat Tuhan yang beribadah secara tatap muka di Gading Nias, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan yang luar biasa menyertai memelihara kehidupan setiap kami. Firman Tuhan menjadi rema, firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk yaitu melangkah setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Kami percaya kami dibuat Tuhan terheran-heran melihat kemurahan, kebaikan, keajaiban Tuhan setiap hari bersama dengan Tuhan Yesus. Setiap hari ketika kami menyatu dengan tubuh darah Yesus, diurapi dengan minyak urapan, segala dosa kami diampuni. Maka kami percaya, kami bertobat, kami datang kepada Tuhan. Maka kami pagi hari ini Tuhan kami imani bahwa setiap orang yang bertobat pasti diberkati. Dan kami percaya Tuhan, orang-orang yang kembali datang kepada Tuhan melihat kelegaan, melihat kesembuhan, melihat mujizat keajaiban. Setiap pokok doa umat-Mu Tuhan perhatikan, tidak ada yang dilalui, tidak ada yang ditinggalkan. Kami mengucap syukur, kami punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang dekat dengan kami. Oleh karenanya Tuhan, pagi hari ini kami mengucap syukur, dan kami berdoa menyerahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan kasih kuasa anugerah-Mu. Kami doa menyerahkan Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Kami berdoa ucap berkat, sepakat, umur panjang untuk Gembala Sidang kami, sehat sempurna, tegap sentosa, bersama dengan anak cucu mantu keluarga besar, dipelihara, diberkati Tuhan. Kami berdoa jemaat-Mu pulang dari tempat ini dijaga malaikat. Kami tolak jatuh celaka sampai di rumah masing-masing dalam berkat Tuhan. Besok apa yang dikerjakan oleh setiap kami, Tuhan yang buat berhasil. Kami berdoa menyerahkan suami istri, pasangan rumah tangga, keluarga, diberkati Tuhan Yesus. Kasih mula-mula setiap hari, ada rukun damai, ada berkat Tuhan berlimpah-limpah bagi setiap kami yang percaya. Anak-anak muda, semua yang beribadah pada pagi hari ini, Tuhan berkati, masa depan sungguh ada, dan pengharapan kami dalam Tuhan tidak akan pernah mengecewakan, tidak akan pernah hilang. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, Tuhan Yesus berkati Pak Yulianto bersama keluarga, diberkati sehat sempurna, apa yang dikerjakan berhasil. Pak Anggor
bersama keluarga diberkati Tuhan berhasil, sempurna sehat. Bapak John Sianipar bersama dengan ibu, anak-anak sempurna sehat, diberkati berhasil. Usaha, bahkan juga apapun pekerjaannya, Tuhan promosi, Tuhan berkati, sehat sempurna. Dalam nama Yesus kami berdoa, menyerahkan keluarga majikan, warga sorga, anak-anaknya pun diberkati Tuhan. Kami berdoa menyerahkan Pak Girsang, Tuhan berkati, sempurna sehat bersama keluarga. Apa yang dikerjakan juga berhasil. Berkati Pak Henry bersama keluarga, sempurna sehat. Apa yang yaitu dikerjakan juga usahanya maju, diberkati berhasil. Bu Intan bersama keluarga, diberkati Tuhan. Berkati Bu Maria, Pak Freddy, diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, berkati Carolina bersama keluarga, diberkati Tuhan. Pak Yobel bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati Tuhan Yesus siapapun kami yang beribadah, yaitu live streaming dimanapun Jabodetabek, seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Jemaat Tuhan yang di Gading Nias, kami pulang dijaga malaikat sorga dalam berkat, damai, sukacita dari kerajaan sorga. Semua yang melayani, Tuhan Yesus memberkati. Worship leader kami, backup singers, imam musik, bahkan juga soundman, operator media, Tuhan Yesus memberkati. Kami doa menyerahkan yaitu Pak Boas bersama dengan istri, Tuhan berkati, yaitu Ibu Marji akan bersalin, Tuhan berkati persalinannya, sehat, kuat, normal, sempurna. Ibu dan anak sehat, selamat, sentosa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, berkati Ibu Yani, sempurna sehat, bebas dari kista. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, tidak ada kista di empedu, oleh darah Yesus sudah menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, menyerahkan semua yang sakit sembuh. Dalam nama Yesus, yang gagal diberkati berhasil, kepada yang kekurangan diberikan kabar baik. Ada berkat, damai, sukacita melimpah dari kerajaan sorga. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga diberkati. Kargo Pariaji juga diberkati Tuhan. Kami mengucap syukur, akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan jadi ekor. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih, kuasa, rahmat, anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, menyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua, terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang diberkati dengan iman sama-sama kita katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.